nama yang jarang lebih dikenal, mungkin Petrus, Paulus, Yohanes, dan yang lain. Tetapi nama seseorang ini rupanya menjadi simpul dari 3 hal besar yang kita selama ini pelajari mengenai kekristenan. Ayat 26 kita baca bersama, dan ayat 27 dari Kisah Para Rasul pasal 9. 1, 2, 3. Setibanya di Yerusalem, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari dan dalam nama Yesus. Silakan itu. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini muncul di dalam Kisah Para Rasul menjadi sebuah simpul dari 3 peristiwa, bahkan dari 2 tokoh besar yang yang diilhami Roh Kudus untuk menuliskan kitab. Salah satu anak didiknya menulis 13 kitab Perjanjian Baru, yang muridnya yang lain menulis 1 Injil dan 1 kitab. Siapakah dia? Kita lihat satu-satu. Setibanya di Yerusalem, Saulus, tentu kalau Bapak Ibu mau baca dari ayat pertama, di situ perikopnya berbicara tentang Saulus bertobat. Sebuah kisah yang sudah kita sering dengar dari sebuah minggu, bagaimana Saulus berkobar-kobar hatinya untuk membinasakan orang Kristen. Dia berkobar-kobar hati. Bapak Ibu yang sempat dari sini buka ayat 1 pasal 9 Kisah Para Rasul. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Ayat 1 pasal 9. Murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Bayangkan Bapak Ibu, dia bukan cuma mengancam, tapi meminta surat kuasa dari imam-imam besar untuk membunuh. Tulisannya jelas, Alkitab tidak pernah menutup-nutupi sebuah kisah dari masa lalu seseorang. Dia berkobar-kobar, berarti panas hatinya, marah, sangat garang, mengancam dan membunuh murid Tuhan. Siapa yang murid Tuhan? Dalam Kisah Rasul pasal yang berikutnya itu disebut di Antioquia sebagai Kristen. Siapa Kristen? Kita. Jadi kita betul-betul seperti ini. Anggap saja Rasul Paulus di masa lalunya sebagai seorang Saulus. Dia berkeliling di sekitar kota ini mencari siapa orang Kristen yang bisa dia datangin, dia gerebek. Bukan cuma digerebek, ditahan di penjara, dibunuh. Dia tidak perlu memenjarakan orang Kristen. Dia ketemu, dia ancam, dia bunuh. Suatu perkara yang sangat jahat dari seorang Saulus. Bahkan ayat 2 dari pasal 9, ia meminta surat kuasa supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan, tidak tebak pilih, dia hanya mencari kepala keluarga, para jantan-jantan jago-jagoan, ibu-ibu kena juga, mungkin anak sekolah minggu juga kena. Singkat cerita, seorang latar belakang dari Rasul Paulus sangat jahat. Kita tahu kisahnya dari ayat 3 sampai ayat berikutnya. Kita tahu dia bertemu dengan Yesus sendiri dalam perjalanan menuju Damsyik. Kurang sekali dia buta selama 3 hari 3 malam. Dia berpuasa tanpa sadar. Dia 3 hari lamanya, ayat 9 pasal 9. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, ayat 9. Jadi ayat 9 cepat hari ini ya. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, ayat 9. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu, itu artinya apa? Tanpa sadar dia sudah puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Bahasa sekarang puasa Islam, tapi konteksnya bukan puasa karena ingin berdoa, karena dia waktu itu buta. Sampai ayat 9 kita lihat kekejaman Saulus luar biasa sekali. Saulus di Damsyik,
ayat 10, dia bertemu dengan Ananias. Luar biasa, Ananias sedang berdoa, firman Tuhan sama Ananias berdoa. Ananias, ini muncul lagi kata ini aku Tuhan. Abraham waktu disuruh mengorbankan anaknya, dia bilang, iya siap, ini kau Tuhan, ini aku Tuhan, kerjakan. Ini muncul lagi kata ini. Luar biasa sekali. Orang-orang besar di Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, mungkin awalnya masa lalunya tidak semulus yang kita bayangkan, tapi kesempurnaan dalam Alkitab bukan berbicara siapa kita di masa lalu. Hari ini sampai kita mati, kita finish ketika Ananias disuruh ketemu dengan Saulus. Ini aku Tuhan, ini siap laksanakan kepada kerjakan. Padahal dia tahu Saulus ini pembunuh orang Kristen, artinya dia harus bertemu dengan seseorang yang bisa mengancam nyawanya. Ayat 11, pergi kamu ke jalan yang bernama jalan lurus, cari di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Itu kata Roh Kudus firman Tuhan. Dia sekarang mulai perubahan dari sikap seorang Saulus. Singkat cerita, Saulus kita kenal ketika mulai bertemu Yesus langsung di dalam perjalanan dalam sebuah cahaya yang lebih terang mungkin ratusan kali dari itu. Dia sampai buta selama 3 hari sebelum dia didoakan oleh Ananias. Kalau kita tadi, dan dia ditumpangi tangan. Ada ayat yang berkata, kemudian Paulus ayat yang ke-17, dia ditumpangi tangan oleh Ananias. Ayat 17 pasal 9. Lihat kalimat yang luar biasa sekali. Bapak Ibu jangan sampai 1 menit 1 detik langsung lihat HP ya. Saya hari ini ngajarnya langsung secara berkali ayat ini. Lihat omongannya, pembicaranya si Ananias. Sebelumnya dia membanggakan tangannya kata Saulus. Dia berkata begini, Saulus saudaraku. Ini kalau bukan orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, seorang Ananias tidak mungkin bisa ngomong begitu dengan pembunuh orang Kristen. Mungkin sepupunya baru mengenal 10 bulan lalu, mungkin adik iparnya baru mengenal pokok sama gerombolannya Saulus, mungkin tetangganya baru berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu, berapa hari yang lalu baru ditangkap dan disiksa oleh Saulus dan gerombolan. Tapi dia ngomong begitu, Saulus saudara, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu menyuruh aku. Ya, sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang Ananias, pengikut Yesus yang disuruh oleh Tuhan untuk bertemu dengan Saulus sebagai pembimbing, sebagai seorang mentor untuk membawa Saulus masuk dalam sebuah pekerjaan Tuhan yang besar yang menjadi rencana Tuhan bagi Saulus. Saulus yang sangat-sangat jahat, saya yakin sekali semua yang ada di sini tidak sekali bersaulus jahat di dunia. Saya yakin kalau Bapak tidak akan katakan, Pak, saya lebih jahat dari Saulus. Saya percaya kita nggak pernah bunuh orang Kristen. Amin. Nah, ada kagetnya. Belum tahu Bapak Pendeta, saya pura-pura duduk di sini. Sebenarnya saya pikir sudah pakai sianida. Misalnya, enggak. Saudara, aku telah disuruh Tuhan kepada supaya kau dapat melihat lagi. Katakan kalimat setelah dan penuh 1-3 dan penuh dengan Roh Kudus. Berarti Paulus sebelum memulai pelayanannya dia juga sangat membutuhkan apa? Kepenuhan Roh Kudus. Dia sudah puasa Islam, puasa terpaksa mungkin karena dia buta, sedang mau didoakan oleh Ananias. Singkat cerita, dia sebelum memulai pelayanannya dalam pengobatan yang radikal dari menuju selatan timur ke utara di kota Tuhan, dia menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kerajaan surga. Dia harus menanggung banyak penderitaan kepada Tuhan. Dan kita lihat Paulus luar biasa sekali penderitaannya dari mulai di kepala Rasul dan siapakah Rasul Paulus
semua orang Kristen tahu. Dia menulis oleh ilham Roh Kudus 13 kitab, mulai dari Roma sampai Filemon. Bapak bisa baca Roma terus sampai Filemon. Itu tulisan Paulus, Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Kita sedang melihat latar belakangnya. Tapi Tuhan memakai orang-orang lain yang mungkin seperti bergerak di belakang layar. Ada orang-orang besar di balik orang-orang terbesar yang mendedikasikan waktu, tenaga, perasaan, kesempatan untuk dia lebih bersinar. Bagi Ananias ada di belakang. Kita lihat satu lagi orang yang hebat selain Ananias. Dalam Kisah Rasul 9 kita kembali ke ayat 26. Ceritanya begini, Saulus sudah bertobat dari seorang yang jahat sekali, kemudian diputar Tuhan, berdoa, berpuasa 3 malam, ditumpang tangan oleh Ananias, dan dia penuh Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti, saya tidak akan bilang kira-kira, pasti ada perubahan yang radikal. Katakan amin. Tidak ada kita baru dipenuhi Roh Kudus, besok tiba-tiba kembali lagi ke selera asal. Kembali lagi berdosa terus lagi. Kamu bukan penuh sih, kamu baru kesambar, baru dicerik, baru kena tampias, belum penuh. Coba lihat seorang yang mengalami masa lalunya sangat kejam dan jahat, diputar Tuhan. Dan ayat 26, Saulus mulai mendekati rasul-rasul dan orang-orang percaya yang lain. Dan yang pasti logikanya adalah orang pasti takut. Hah? Maaf lah, ketemu sama orang yang kemarin yang putih-putih, barusan ini orang dia bertobat. Saya mau ikut rayon. Hah? Jangan, kamu rayon nanti di kutub utara. Saya sudah enak di sini, sudah aman. Rayon Pancasila menuju sudah aman, rayon Siantar dan menuju rayon kota Someraya, rayon kota baru udah aman. Kamu rayonnya ditutup selatan aja sama rumah-rumah. Benar kena ini, pura-pura kali, nanti tiba-tiba kita berdoa, habis dompet kita hilang. Bukan mata, tiba-tiba tangan setelah hilang. Loh, benar nggak kira-kira kecurigaan yang bisa muncul di hati orang-orang Kristen waktu itu? Saulus ingin mendekat kepada komunitas, dan rata-rata semuanya takut karena lihat reputasi jeleknya Saulus, pembunuh orang Kristen. Muncullah seseorang, ini keren banget. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Barnabas. Dia tidak lebih ngetop dari Paulus, Petrus, Yohanes, tapi dia adalah orang yang Tuhan pakai mementor Rasul Paulus. Ayat 26, sama-sama kita baca lagi dengan cepat, sambil duduk saja. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba, lihat ada kata mencoba, karena dia tahu, jangan bawa sini ya, kami takut, nanti kami datang ke gereja, masa ada orang pembunuh baru berapa minggu lalu tiba-tiba duduk aja panik di gereja, ingin kenalan, ingin berteman dengan orang-orang gereja. Apa nggak usah? Jangan ke gereja, ada pembunuh baru bertobat. Jangan bapak bertobat nanti kan langsung habis. Mobil kita nanti bisa dibawa lari, motor kita bisa dicurinya, tangan kita bisa putus sebelah nanti. Buka mata tiba-tiba kiri kanan udah ada gelimpangan, kena sabetannya. Tentu logikanya hampir semua menolak kehadiran Saulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Dan Saulus mencoba menggabungkan diri. Itu rayuannya ikut ibadah boleh? Tidak boleh. Mungkin dia dengar dari ibu. Kalau ada WA, mungkin status sudah bilang, diberitakan minggu depan ada seorang pembunuh baru saja bertobat mau ikut ke gereja. Jangan. Tetapi semuanya bayangkan, semuanya takut. Jawab aja. Semuanya takut. Kok takut? Satu ketiga. Semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat
percaya, saya tidak bisa nyalakan. Mungkin kalau kita ada di posisi orang-orang percaya waktu ini, mungkin saya dan kita juga akan berlaku yang sama, dan itu tidak dosa. Karena memang manusia yang selalu ingat akibatnya kerjakan orang jahat ini kepada kita. Bahwa ia juga seorang murid pembunuh orang Kristen, beberapa waktu kemudian menjadi murid. Perlu diwaspadai. Orang yang berkarakter berkarakter melankolis, dia akan meneliti. Ini harus diteliti. Jangan garap waktu. Orang yang berkarakter hijau, salah. Mau gabungan mau mendatang. Orang yang berkarakter kuning, sudah ada teman. Tapi dia membunuh. Orang yang berkarakter oleh itu enggak. Coba diselidiki dulu. Tolong tolong dikelilingi sampai ke informasi yang lengkap dengan orang ini. Benar tidak dari orang Kristen? Pasti banyak kasar kusuk di tengah-tengah umat kita. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam memilih orang. Katakan amin. Ayat 27, Barnabas. Saya suka kabar sebelum kata Barnabas. Tetapi Barnabas menerima dia. Cukup satu orang untuk menjaga sebuah masa depan dan seseorang yang mungkin awalnya hancur, untuk dia mengorbankan hidupnya, waktunya, perasaannya, dedikasinya. Seorang Barnabas tampil. Biar dia dengan saya saja. Nanti aku akan dampingi dia untuk bertemu dengan kawan-kawan, bahkan rasul-rasul. Seorang yang bernama Barnabas menerima dia dan membawa Saulus ke rasul-rasul. Rasul-rasul respect dengan Barnabas. Iya Pak Barnabas, apa yang bisa saya bantu? Izin, saya lebih bawa dia seorang bertobat. Memang dia seorang pembunuh yang kejam. Karena Bapak ini membawanya, kami terima, silakan masuk ke kantor atau ke ruangan. Masuklah dia membawa. Saulus mungkin tidak seperti yang kita bayangkan seorang penulis yang bukan berani dan rasul yang waktu itu dia mungkin jalannya begini. Mungkin hanya dari ke bawah, karena dia merasa memang dia orang yang pernah jahat sama orang Kristen. Lalu ini lagi pertemuan semua, sebenarnya kayak apa lagi lihat saya, semuanya lihat saya. Siapa itu? Nggak masalah kira-kira kalau saya jadi Saulus masuk di sebuah ruangan lalu semuanya berkata siapa? Oh ini pembunuh ya. Maka semua orang yang lihat di ruangan itu berkata tapi di belakangnya ada seorang namanya Barnabas. Kalau lo harus di Barnabas langsung cair. Oh ada lo. Siapa yang lo bawa ini? Ya sebenarnya kita yang baru bergabung sama kita, baru percaya, baru bertobat. Oh mereka lihat, oh ada Pak Barnabas. Silakan. Lalu Barnabas menceritakan bagaimana Saulus. Ini ada di ayat ini. Jadi saya sambil menarasi, tapi ayat mendukung apa yang saya narasikan. Please fokus ke depan, apa kita semua. Karena 1 menit 1 detik lewat, saya dari semuanya lagi. Lalu mereka seolah lagi tunggu pidatonya Barnabas. Oke. Tolong jelaskan ini gimana ceritanya di 21 ini. Kok bisa bertempat dia? Barnabas bercerita, ada di ayat ini. Bagaimana Saulus melihat Tuhan? Diuraikan lagi ya kisah Rasul pasal 9 tadi, bagaimana Saulus bertobat, ketemu Yesus. Kemudian diceritakan ayat lagi bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Saya jadi orang Kristen sekian puluh tahun, Tuhan belum pernah bicara langsung. Ini penjahat satu ini. Wah, mereka makin. Tapi karena yang ngomong seorang nabi, Barnabas, mereka respect karena Barnabas orang yang punya integritas. Siapapun, apapun, bagaimanapun yang dikatakan oleh Barnabas, mereka percaya. Karena selama ini mereka tahu Barnabas punya integritas dan apa yang dia sampaikan dipercaya oleh rasul-rasul dan orang terhormat. Sehingga Saulus dibantu banget. Tidak ini, bahkan Saulus adalah anak mentornya Barnabas.
Dia berkata, dia ini sudah ketemu Tuhan tengah jalan dan Tuhan berbicara dengan dia. Dan yang ketiga, dia berani loh mengajar di Damsyik. Kalau mengenal Yesus, sebelum dia ketemu dengan rasul-rasul yang lain, Saulus sudah bersaksi bagaimana dia bertemu Yesus. Dia bertobat, dia akan ingin dibunuh oleh kawan-kawan seperjuangan. Biasa dalam komunitas militansi ekstrem radikal, ketika orang berubah menjadi orang percaya, tidak perlu orang lain, kawan-kawannya sendiri yang akan mencari. Dan ayat setelah itu, dia sedang dicari kawan-kawannya untuk dia cepat pergi ke kawan-kawan orang percaya di bawah sana. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar inspirasi dari seorang Barnabas. Barnabas adalah seorang mentor bagi Rasul Paulus di awal pertolongannya. Tetapi Barnabas kalah populer dengan Paulus. Amin. Kalau saya tanya sama anak sekolah minggu atau bagi orang Kristen yang pada Bapak atau Ibu, anak-anak sekolah minggu, kenal Paulus? Kenal! Penulis Roma, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, mulai dari Roma. Bukan berarti bola ya, AS Roma. Saya ingat ada orang waktu ada AS Roma. Mulai dari Roma sampai Filemon, 13 kitab Perjanjian Baru. Oleh Tuhan Kudus, Paulus menulis, lebih mentok Paulus, lebih dikenal orang sekarang teologinya. Barnabas, mungkin baru sekarang ada yang belum tahu. Adakah orang namanya Barnabas? Di baru tahu saya tanggal 12 Juni jam 8:52. Ada. Dan dia nggak perlu harus muncul di panggung untuk berkata, saya mentornya Paulus loh. Kenalkan, nama saya Barnabas. Saya mentornya Rasul Paulus untuk dia bertobat. Yang ada di belakangnya. Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil menjadi tokoh utama. Saya harus baca supaya ini kata-kata betul-betul tidak salah saya. Ada yang Tuhan pakai bukan untuk bersinar di depan, tetapi untuk menyalakan api orang lain. Barnabas Tuhan pakai untuk menyalakan api dari diri seorang Paulus, seorang murid, seorang pintar, anak didik Gamaliel, ahli agama, ahli Taurat, Farisi. Tuhan putar hidupnya menjadi penyalakan agar orang Kristus semakin berkembang. Itulah Barnabas, salah satu pribadi yang sebenarnya paling berpengaruh, salah satu di Perjanjian Baru. Meskipun namanya tidak sepopuler dari saya katakan, Petrus, Yohanes, Yakobus, atau bahkan Paulus. Melalui Barnabas Tuhan membawa seorang Saulus menjadi Rasul Paulus yang dahsyat dan hebat. Bahkan satu nama lagi muncul nanti kalau sebelum saya masuk dalam episode kedua, kita akan lihat season kedua daripada kisah berseni. Siapakah Barnabas? Kita buka Kisah Rasul pasal 4. Kita harus tahu dong siapa nih Barnabas ini. Kok kisah tiba-tiba muncul ya Pak? Siapakah Barnabas? Dalam Kisah Rasul 4 ayat 36. Saya langsung baca ayat sini. Mudah-mudahan bersih. Demikian pula dengan Yusuf. Yusuf itu nama lamanya, nama aslinya Barnabas, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang anak diberi nama Barnabas, arti Barnabas adalah anak penghiburan. Jelas doa dari orang tuanya waktu memberi nama. Nah, mungkin dia tanya, "Ma, nama saya Barnabas, artinya apa?" Oh, enggak ada arti, tak mungkin. Saya tiba-tiba ketemu batu dalam hutan, terus batunya tulisan Barnabas, tak mungkin. Orang tua, ibu-ibu kasih nama, kakek nenek kasih nama cucunya, masih ada arti. Barnabas artinya anak penghiburan. Jelas dia sudah menggenapi doa orang tuanya lewat namanya.
Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Saya tahu dari kecil, tapi Mami selalu bilang, kamu tanam Yohanes. Kok bisa jadi Joni? Ya karena Yohanes bahasa Inggris dalam Alkitab John, ditambah gini jadi Joni. Nah, ada juga kan? Yohanes Panca kok tiba-tiba panggilan dia jadi Joni. Barnabas katanya anaknya, dan dia sudah mengenal seorang Lewi, tapi dia seorang dari suku Lewi dari Siprus. Siprus bukan ada di Timur Tengah di dalam daerah Israel. Siprus ada di Laut Tengah sekitar Italia. Sekarang jadi negara Siprus. Artinya dia ini adalah seorang Yahudi yang lahir, dia sekolah bukan di tanah kelahirannya. Seolah kita orang Jawa lahirnya di Papua atau lahirnya di Kalimantan Utara. Seorang Jawa lahirnya di Norwegia. Barnabas keluarganya dari kecil sudah boyongan bedol ke negara Siprus. Dia lahir sebagai seorang Yahudi, tapi dia Yahudi yang tinggal di luar. Dia menjual ladang miliknya. Ayat yang ke-37, silakan. Lalu membawa uangnya, ini cara kedua pertama mengucapkan kesalahan pasal 4 dan meletakkan di depan kaki rasul ini penafsirannya next. Jadi kita tahu Barnabas adalah seorang Yahudi yang dia sekolah lahir di negara lain, tapi dia punya hati untuk melayani Tuhan. Yang ada di sekitar Rasul Paulus sedang melakukan awal. Bapak Ibu, kita akan melihat 3 inspirasi dari seorang Barnabas. 1. Barnabas melihat potensi, bukan masalah. Kita semua punya masalah. Puji Tuhan kalau kita punya masalah yang mulus tanpa cacat celah. Bapak Ibu dan saya yang tahu bagaimana kita dulu sebelum kenal Tuhan. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu kita. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh dan lahir baru, Tuhan bisa pakai kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini kembali firman pengharapan buat kita semua. Tuhan nggak pernah mikir masa lalu kita sejelek sejahat apapun. Bahkan seperti seorang Saulus, dia mau lihat semenjak tobat-tobat anakku, apakah kau mau aku pakai sebagai alat untuk kemuliaan Allah. Barnabas melihat potensi. Semua orang Kristen saat itu menolak Saulus. Enggak percaya. Barnabas dia punya karunia untuk melihat bagaimana orang ini masih Tuhan pakai. Saulus mungkin boleh bilang om atau ya atau om sini kamu ikut saya ya. Saya akan bimbing kamu sampai kamu diterima oleh kalangan rasul-rasul dan kamu sambil terus melayani. Ya Allah, saya masih terus melayani semangat, tapi saya butuh pimpinan Barnabas untuk saya masuk di kalangan orang-orang Kristen di Yerusalem. Dalam Kisah 9 ayat 27 boleh ditampilkan. Ada kata Barnabas menerima dia, menerima dalam bahasa aslinya proslamban, artinya menerima secara pribadi, bukan cuma sekedar asal-asalan. Oh ya silakan masuk bro, itu menerima asal-asalan. Ya silakan masuk, itu menerimanya sambil-sambil. Tapi dari hatinya yang dalam, dia menerima secara pribadi karena dia melihat Tuhan bisa pakai orang ini dengan hebat. Asalkan kita harus bimbing mentor dia awal-awal pelayanan. Menerima secara pribadi dan aktif untuk mendampingi. Itu kata menerima dalam Kisah pasal 9 ayat 27. Saat semua orang curiga pada Saulus, Barnabas percaya bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari masa lalu orang ini. Katakan amin. Anugerah Tuhan lebih besar dari Bapak Ibu semua yang punya masa lalu yang mungkin tidak baik. Mungkin, jadi mungkin kan saya tidak mengakui.
Kita semua punya masa lalu, dan seringkali yang paling melakukan dan kita sendiri. Bahkan mungkin istri kita lakukan. Kita simpan apa-apa kita. Tuhan Maha tahu, Dia tahu semua yang ada dalam hati dan rasa. Yang datang kali ini dengan membawa sebuah kaitan yang Tuhan aku mau maju Tuhan, tapi enak masih diikat dengan masa lalu, karakter yang datang, sifat watak dari mereka. Lepaskan dalam nama Yesus. Bertobat seperti Paulus memilih untuk melayani Tuhan. Bersyukur kau memilih menjadi anak melayani. Paulus itu lagi kejam-kejamnya. Dia tidak pernah berpikir menjadi rasul. Paulus bahkan tidak pernah mimpi menjadi penulis 13 kitab perjanjian lama. Dengan garam dan dengan semangat api menyala-nyala, dia berpegang menuju rasul. Siapakah? Aku Yesus yang kamu aniaya. Ketika orang mencoba menganiaya orang percaya, bukan kita yang bela, amin. Yesus yang bela, amin. Jangan takut. Mungkin pangkat kita dihalangi karena kita orang Kristen. Sebagai hamba Tuhan saya berkata, orang boleh menghalangi pangkat jabatan fungsional, bonus, apapun kita berkembang dalam dunia bisnis, karir kita, birokrasi. Yesus tidak akan membela, amin. Tetapi itu akan terjadi kalau kita respon benar bahwa kita percaya ada Tuhan yang membela kita. Kalau kita mencoba membela diri sendiri dengan tangan kita, ingat ada satu ungkapan, ketika saya turun tangan, Yesus akan tangan. Silakan, kamu udah lebih hebat dari Tuhan Yesus, silakan. Menyerah Tuhan, terserah apa kata orang, apa kata orang, karena saya mempertahankan iman saya dalam kekristenan. Tuhan turunkan. Saya percaya. Kenapa Yesus bertemu langsung dengan Saulus di dalam perjalanan itu? Karena ada orang-orang yang selalu berdoa untuk si jahat ini. Doakanlah musuhmu, itu kata firman Tuhan, amin. Supaya musuhnya bisa diubah. Jadi mungkin bisa jadi harus keluarga Saulus, bisa jadi Paulus. Bukan karena hebatnya seorang Paulus. Paulus tidak pernah berdoa supaya jadi orang Kristen. Paulus tidak pernah berencana untuk bertobat. Tidak. Paulus tidak pernah berencana berminat untuk jadi penulis kitab 13 kitab dari Roma sampai Filemon. Tidak. Dia berubah karena ada orang-orang yang disiksa dia, keluarganya yang menghadapi kematian anak-anaknya. Dia tidak angkat pedang untuk mencari Saulus untuk bunuh-bunuhan perang saudara. Dia berdoa, anakku baru saja dibunuh oleh gerombolan Saulus. Berkati dia. Keluarga yang lain juga ngomong, aku sedih Tuhan, keponakan saya dihabisi oleh gerombolannya Saulus. Aku ampuni dia. Mungkin ratusan keluarga berdoa untuk Saulus yang jahat ini. Tuhan dengar. Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Saulus bertobat bukan karena bernapas. Saulus bertobat karena Yesus langsung bertemu dalam itu sinar yang sangat terang. Baca di rumah Kisah Rasul. Doakan orang-orang yang menjahati kita. Berkati orang-orang yang menutupi kita. Kalau kita tahu, kita dengar ada orang yang mencaci kita karena iman ya, karena iman kita bukan karena kebodohan kita ya, maaf. Karena iman kita yang sungguh-sungguh dalam itu. Orang mencaci, menghalangi, membatasi, mengeblok, merusak, mengganggu. Doakan nama itu, tapi doakan dengan hati yang penuh kasih dengan Tuhan, mengasihi siapapun gerangan. Amin. Jangan doakan supaya gini, doakan si dia. Nanti kalau sudah saya doakan, Tuhan hantam dia, ketok kepala dia, berat dia, tidak diurusin Tuhan, tidak diurusin.
Jangan doakan orang jahat supaya orang jahat ditobatin Tuhan. Maksud saya supaya diketok kepalanya. Tidak diurus. Doakan dengan sungguh-sungguh. Hati kita betul-betul beres. Wah, aku kasih pada orang. Pertama-tama, aku minta ampun kita berdoa. Yang kedua, aku berdoa buat ahli namas, ahli bapak, mawar, melati, kamboja, tomat, timun, tentang sebut namanya. Tapi ingat motivasinya sungguh-sungguh dari hati yang mengasihi mereka. Gak gampang. Gak gampang. Salah satu firman yang paling sulit menurut saya, ampunilah orang yang bersalah kepada kami sebagaimana Tuhan mengampuni. Gak gampang. Satu lagi, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Gak gampang. Orang-orang tidak simpan doa untuk Saulus. Dan mereka barusan membunuh anaknya, ponakannya, sepupunya, tetangganya, bapaknya, mamanya, bahkan mungkin kakaknya lagi mengandung. Kalau secara emosi mereka mau angkat pedang, ayo kayaknya ayah perang ya. Tapi karena mereka dipenuhi Roh Kudus, pembalasan itu berubah menjadi sebuah doa. Kami menangis karena kami kehilangan keluarga saudara kami karena pembunuhan orang ini dan kakak. Tapi karena Engkau berkata dalam firman, ampunilah orang yang bersalah kepada kami sebagaimana Tuhan mengampuni. Aku melepaskan pengangguran atas Saulus, berkati dia, jadikan dia alat untuk berluasan kerja surga. Ratusan keluarga mungkin berdoa bertahun-tahun, dan saatnya doa itu seperti yang kibat yang sudah penuh di hadapan hadirat Allah. Tuhan sendiri turun tangan. Saulus, dia tidak butuh orang lain, langsung Yesus turun tangan. Ada kalanya Yesus bisa pakai orang lain untuk mentobatkan dia. Ada kalanya dia bisa pakai pendeta untuk datangin orang. Tapi Saulus spesial. Ini spesial. Yesus langsung turun sendiri. Siapa kamu? Aku Yesus yang kamu aniaya. Yuk kita baca ayat supaya Bapak tidak akan bingung-bingung. Benar seperti tadi ngomongnya. Mari kita lihat pasal 9 ayat yang kelima. Supaya asik kita baca dari ayat 3 sebelum saya akhiri. Kisah Rasul 9 ayat 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya, saya percaya nonton bola bisa lebih keras 50 kali dari ini. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damas, ketika ia sudah dekat kepada, tiba-tiba loncat dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke kanan. Kata rebah ke kanan bukan begini ya, bukan begini. Rebah lalu disiapkan gini jadi barang itu. Enggak. Rebah itu dia lagi dengan mata yang karang. Kau pernah lihat orang karang? Emosinya memuncak, akhirnya keluar 5. Dan nafasnya keluar kayak kerbau berasap api. Marahnya seorang kesana. Tiba-tiba keluar, dia rebah, bukan rebahnya pelan-pelan. Terus kita tentang keluar. Mungkin jatuhnya petak. Ia rebah. Dan kedengaran 1, 2, 3. Dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiayaku? Jawab Saulus. Dia lagi buka. Siapa? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, tetapi bangunlah. Pergi ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus lakukan. Di situ turning point perkuatan Paulus yang bernama Saulus. Wah, ini orang spesial. Jahatnya
dengan spesial. Ketika dia diubah Tuhan Yesus, dia dipakai dengan spesial. Tetapi seorang Saulus perlu dimiliki oleh seseorang yang bernama Barnabas melihat potensi, bukan masalah Saulus yang jahat. Yang kedua, Kisah Rasul 11 ayat 25. Dengan berjalannya waktu, Saulus sudah mulai diterima oleh rasul-rasul. Bayangkan ya, Saulus ketemu dengan orang-orang hebat zaman Yesus. Petrus masuk di ruangan, Yohanes masuk, Yakobus masuk. Rasul-rasul kan keren-keren ya, kayak ini. Siapa? Saya baru bertobat tentang pembunuh Petrus dan Yohanes dengan mata kasih. Silakan berdoa. Kan berwibawa kan? Petrus yang satu masih berwibawa. Saudara siapa namanya? Tolong disebutkan data identitas Anda. Silakan itu. Mungkin dia tidak berani nampak soal Petrus yang sangat berkarisma. Saya Saulus, saya bertobat ketemu Yesus. Oh, nah seperti ini bro, tangan bro, dan Saulus dan berdua saja. Barnabas ngomong, oke, saya mewakili ya, saya Barnabas. Oh iya, halo Rasul, halo bro, dari mana bro? Biasa penginjilan dari sekitar Damaskus. Boleh saya cerita tentang Barnabas, tentang Saulus? Oke, cerita Barnabas. Barnabas ayat 25 pasal 9. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari siapa? Saulus. Waktu itu Saulus sudah mulai pelayanan dan Barnabas berpisah sementara. Di ayat 9 10. Ayat 11 ayat pasal 11 ayat 25. Kembali seorang Barnabas sebagai mentor rohaninya Rasul Paulus sebelum dia bertobat dan waktu dia mulai bertobat. Dia mencari Paulus, Rasul masih bernama Saulus, untuk dibawa ke Antioquia. Bapak Ibu, dari sinilah muncul ayat yang terkenal di setelah ini. Kita baca sama-sama ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Wow, mereka pelayanan 1 tahun bersama-sama. Lihat, Barnabas tidak tinggalkan Saulus, dia sama-sama Saulus, dia sambil membimbing Saulus, dia sama-sama pelayanan. Keren. 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Nah, ini ayat yang paling kita sering ambil untuk menjadi latar belakang. Kenapa kita disebut orang Kristen? Ya, orang Kristen. 1, 2, 3. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi mulai Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, pengikut jalan lurus atau pengikut Tuhan Yesus, komunitas ini disebut Kristen. Dan kata Kristen sampai hari ini kita pakai. Ada korelasi dari seorang Barnabas dan Saulus. Barnabas, poin kedua, dia menjadi mengangkat masa depan seseorang, bukan merasa wah Paulus semakin mentok, aku harus hal ini. Dia menjadi seorang mentor yang dengan penuh kerelaan Tuhan bisa pakai dia regenerasi. Aku cukup di belakang layar, aku cukup di samping dia untuk memastikan Tuhan pakai. Dan ketika dia makin bergerak lebih hebat dari seorang yang bernama Barnabas, nama Barnabas pelan-pelan mulai runtuh. Kita akan melihat Kisah Rasul pasal 13, 14, 15 sampai pasal berikutnya. Rasul Paulus sampai Belemon muncul terus namanya sebagai seorang penginjil besar yang lebih populer dari orang yang bertobat. Ananias dan Barnabas kembali ke pelayanan di desa kecil di pinggiran sungai mungkin di kota yang tidak terlalu terkenal, tetapi Tuhan melihat anakku hambaku Barnabas dan Ananias pahala sama dengan pahala Rasul Paulus.
Dia itu menjadi orang yang hebat di tengah-tengah dunia kekristenan. Tetapi aku tidak pernah meninggalkan Pak Bapak serius. Ananias, berkatmu sama, pahalanya sama. Ada saatnya kita akan mendampingi seseorang, ada saatnya kita memberi waktu seseorang untuk hidup bagaimana. Saya pun tidak akan seumur hidup. Jadi saya harus menyiapkan generasi-generasi para perempuan yang baru. Nanti habis ini kita akan melantik dan menentukan pengurus. Sebagian yang betul-betul muda, sebagian masih Tuhan pakai dan Tuhan bicara. Jadi semua yang dipilih bukan karena kekuatan hebat kita, karena Tuhan memakai untuk berkembang pelayanan. Barnabas tidak bersaing dengan Saulus, malah memberi kesempatan untuk Saulus menjadi seorang rasul Paulus yang luar biasa. Ia rela memberi ruang agar Paulus menjadi pemimpin utama dalam dunia kekristenan di zaman Arab. Apakah Tuhan tutup mata dengan Barnabas? Tidak. Apakah Tuhan tutup mata dengan Ananias yang menimbang tangan dan kemudian lewat depan mata Ananias Paulus dipenuhi Roh Kudus? Tidak. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang mentor, saya akan masuk dalam ilustrasi yang sangat menarik sekali. Untuk kalangan umur 30, 40, 50, kecuali yang generasi Z Alpha yang baru lahir ya komunitas Marco dan sebagainya, itu mungkin tidak terlalu kenal. Tapi kalau saya sebut begini, Bapak Ibu pasti kenal yang namanya penginjil terkenal dari Amerika, evangelis Billy Graham dari Amerika. Billy Graham, saya akan baca di dunia sejarah. William Franklin Billy Graham adalah salah satu penginjil terbesar di abad 20 dari tahun 1919 sekian dari Billy Graham. Sampai dia meninggal pun dia jadikan penasehat kepresidenan Amerika. Anaknya sekarang Franklin menjadi penasehat Donald Trump. Ia berkhotbah lebih dari 200 juta orang di 185 negara dengan televisi dan radio pada internet. Yang kita sedikit tahu adalah Billy Graham itu ada di sebuah desa kecil. Dalam sebuah kebaktian kecil, dia mulai pertama kali datang ke gereja. Seorang Billy Graham yang masih sangat muda. Ikut sekolah minggu. Dengan kami dulu sekolah. Seorang tua yang bernama, saya harus baca sudah salah, Mordecai. Ini sudah tua. Dia guru sekolah minggu. Yang datang waktu itu karena mungkin hujan atau gerimis atau mungkin karena keadaan. Hanya satu orang anak kecil yang namanya Billy Graham. Duduk dia dengan lumpuhnya. Dan orang tua ini guru sekolah minggu yang bernama Billy Graham, seorang penginjil juga. Dia bertemu dengan saya ini. Kalau saya mungkin begini, mana yang baik? Tidak ada ya, pulang ya. Aku udah ngantuk. Satu orang pulang ya, nanti di depan dia sekolah minggu ya, rame-rame, seru ya. Sendiri dia. Mordecai dengan penuh kapasitas semangat dia mengajari firman Tuhan kepada seorang muda ini yang masih remaja Billy Graham. Sejak hari itu Billy Graham menekatkan diri dibentuk terus dan sekarang seorang Mordecai. Jangan-jangan kalau kita dengar namanya sekarang. Adakah Bapak Ibu sudah hafal, sudah kenal dengan Mordecai? Ada? Sudah kenal? Sudah kenal? Nah, Billy Graham, keren, mantap. Ya. Mordecai ketika pendidikan semakin besar dan semakin dipakai luar biasa sebagai penginjil antar negara, dia tetap di desa kecil di Amerika itu sampai dia mati, sampai dia tua lalu putih. Dia selain berbuat penginjil, dia juga menyempatkan diri ngajar anak sekolah. Hari ini ya, betul yang punya mana surgawi, baca tanggal 22, Presiden apa? Kita baca dari lagi. Presiden Amerika yang umur 100 tahun, Jimmy Carter. Tolong Bapak Ibu kalau punya mana surgawi baca ya hari ini, bukan sosiologi. Jimmy Carter itu mantan Presiden Amerika, umurnya meninggal 100 tahun, dan saya luar biasa surprise di dalam artikel
Carter yang tadi kami baca di pastori ketika pagi. Jimmy Carter sampai dia mati, dia masih mengajar sekolah minggu. Tidak ada kata pensiun di dalam dunia pelayanan Tuhan. Katakan amin. Amen. Tidak ada kata pensiun di dalam dunia pelayanan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amen. Pensiun itu berarti kita sudah pergi ke pangkat surga. Jimmy Carter sampai dia meninggal, minggu terakhir hari Minggu masih jadi pengurus. Mungkin kita tidak semua jadi pengurus baru. Sudah jadi pemusik, pemuji, penyembah, penari, pendoa, pelayan Tuhan, pengurus gereja. Saya atas nama demi nama hamba Tuhan, tidak ada kata pensiun di hadapan Tuhan Yesus. Saya kuat kalau kita berani ngomong pensiun. Artinya Jimmy Carter dia pensiun sekaligus. Saya tidak menjadikan ini sebuah doktrin baru, tidak, tapi saya kasih Kristus di dalam dunia pelayanan. Sekarang kita berganti musuh, ganti pemilik. Ada yang kurang masuk percaya, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang kembali di hadapan Tuhan. Seorang pelayan seperti Rasul Paulus, seperti Barnabas, seperti Ananias, sampai mereka mati lalu dengan pensiun. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah seorang Barnabas. Saya sempat tulis beda soalnya. Jadilah seorang Barnabas yang tidak menganggap suatu yang begitu kecil atau mungkin tidak melihat terang. Barnabas ketika Paulus semakin mentok, dia nggak ngomong gini. Kalau bro, dari atas sekarang aku sekarang di Yerusalem kota besar, ini lagi menikmati, wah katanya kepopuleran saya ya Paulus. Aku diajak dong, kan waktu kamu mentok kan saya kan yang bimbing kamu. Masa ngirim nasi padang satu bungkus saja nggak mau. Nah, dia tetap melayani sebagaimana dia melayani Raja segala gereja. Anak mentornya lebih ngetok dari dia. Luar biasa. Dan ketika Barnabas kita mau selidiki, ada satu lagi nama yang kita lepaskan. Kisah Rasul 15 ayat 30. Kita baca dengan cepat. Barnabas bukan hanya mementor seorang Paulus. Ada satu lagi anak mentornya yang menjadi penulis Injil. Siapa itu? Kita baca. Kisah Rasul 15 ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Siapakah Markus ini? Penulis Injil Markus. Wow! Jadi dia bukan termasuk anak didik mentornya Barnabas. Iya. Ayat 38 di Kisah 15. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, lihat Paulus itu mantan anak didiknya, pacar didiknya, tapi dia sudah lebih punya keahlian lebih besar. Paulus sendiri berseberangan pendapat dengan guru mentornya. Paulus ngomong ini sama Barnabas. Tidak baik kalau seorang yang meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama-sama dengan mereka. Ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan. Wow, ada perselisihan ya antara Paulus, rasul yang besar, dengan Barnabas, nabi juga. Kok bisa Pak? Kan mereka harus penuh kasih. Gak boleh ada perselisihan. Kata perselisihan bukan bertengkar maksud tenang-tenangan, pembunuhan, tapi perselisihan mereka adalah perbedaan mereka. Barnabas memberi kesempatan kedua kepada Markus untuk tetap pelayanan. Siapakah Markus? Markus pada akhirnya menjadi anak mentor dari Petrus, dan Rasul Petrus membawa Markus untuk menuliskan Injil Markus. Seorang Barnabas mementor dua pemimpin besar,
Rasul Paulus dan Markus. Luar biasa sekali. Akhirnya Markus jauh lebih ngetop kita. Kita tidak ketemu Injil Barnabas, kalau ada di dunia luar ada Injil Barnabas, tapi dalam dunia gereja yang resmi tidak ada. Seorang Barnabas memberi kesempatan. Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan kedua bagi kita. Yang kita merasa kita sudah terlambat untuk menaikkan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah ke depan. Yohanes, Markus disebut Markus. Barnabas tidak menyerah pada Markus. Ia percaya Markus bisa berubah. Ayat terakhir. Paulus tadi nggak mau bawa Markus, tapi Barnabas bilang dia ikut saya saja. Akhirnya Barnabas dengan Markus menginjil di daerah lain. Paulus dan Silas menginjil di tempat lain. Bapak Ibu bisa tahu cerita tentang penjara Paulus dan Silas. Harusnya Paulus bawa Markus. Karena ada satu perbedaan pendapat Markus ditinggal. Barnabas bilang ikut Markus. Ialah Yakob, kami ikut saya pelayanan di tempat lain. Coba lihat, pada akhirnya yang benar adalah Barnabas. Paulus akhirnya menyerah. Dia mengakui bahwa Barnabas lebih tepat dalam sebuah sikapnya. Ayat terakhir kita sebut pada kediri 2 Timotius 4 ayat 11. Baca sama-sama. Ini tulisan Paulus kepada Timotius. Seorang Paulus mantan anak didik Barnabas. Dia mengaku dalam ayat ini 1 dan 3. Hanya Lukas yang tinggal. Siapa Lukas? Penulis Injil Lukas. Jadi Lukas dan Markus satu generasi. Keren ya. Saya tidak bisa bayangkan ketika saya ada di lingkungan ini, saya ketemu dengan Pak Lukas. Saya bertanya, gimana Pak Lukas bisa nulis Injil Lukas? Luar biasa itu kata. Saya ketemu sebelah kanan saya Markus. Menulis Injil Markus. Jemputlah Markus. Ini kata Paulus. Dan bawalah ia kemari. Sama-sama kita baca. Karena. Jadi siapa yang benar? Barnabas. Coba tidak ada seorang Barnabas yang merangkul Markus. Markus mungkin hilang. Tapi Barnabas bilang, kalau itu saya pelayanannya, tidak apa-apa. Bapak Paulus dengan Silas. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Saya ingin sebuah kata yang jelas sekali dalam sebuah akhir daripada akhir. Kisah Rasul 11 terakhir ayat 20. Ini rahasianya Bapak Ibu. Ini kerinduan saya untuk seluruh pelayan Tuhan dan teman-teman Gajah Mada Palembang mulai tahun ini. Setiap hari saya berdoa seperti ini. Setiap hari saya berdoa seperti ini. Bukan hanya kepada pelayan Tuhan, nama Tuhan pengurus gereja, kepada semua jemaat dari seorang minggu sampai orang tua berambut putih. 1, 2, 3. Karena Barnabas, ayat 24 sama-sama baca. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Tidak berhenti sampai penuh Roh Kudus dan iman dan orang baik, tapi jadilah penakan jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Bukan dibawa ke gereja untuk mengembangkan gereja sebagai gereja yang hebat dan mega church, bagus kalau dari sendiri mega church, tapi bawa jiwa ke hadapan Tuhan. Dia boleh bekerja di mana terserah, tapi dia masuk surga pada akhir. Amin. Untuk apa dia kemana-mana, tapi dia masuk neraka. Kamu juga bertanggung jawab. Dibawa. Doaku, doa kami semua, kita semua penuh Roh Kudus karena amin. Ini bukan sebuah anjuran, ini kaitan kewajiban ya. Tapi gimana? Kerjalah itu sampai kita mendapatkan. Beribadah dengan rajin dan tetap kepada Tuhan. Ikutin semua persekutuan baik pribadi maupun. Jangan biarkan kita hancur dilindas zaman yang kami. Orang-orang yang baik penuh Roh Kudus dan iman dan hikmat. Pakai dengan dahsyat. Tetap di dalam hati dan
harus memanggil peneguhan dan pelantikan untuk gelombang pertama dari pengurus wadah-wadah pelayanan dengan kasih Kristus langsung ke depan untuk langsung berdiri menghadap kepada Tuhan. Dimulai dari pengurus wadah pria dengan kasih Kristus apa yang memanggil ke depan, Bapak Bambang Pramono langsung ke depan, Bapak Edwin Priyono dan Bapak Roni Kristiawan. Wadah wanita, Ibu Malau, Ibu Hani Renaldi, Ibu Dina Habibi. Wadah pemuda remaja, Saudara Ruben Kristian Ariso, Saudari Tania, Saudara Raju Din, dan Saudari Dita Simamora. Wadah sekolah minggu, Ibu Karen Hakuts alias Siregar Lu, Ibu Alicia, Ibu Lili Jumaria. Digabung dengan divisi sosial media di bawah departemen yang baru kita bentuk, Creative Ministry, Bapak Charles. Departemen musik, Bapak Yosua Cew. Menjadi hamba melayanimu segenap hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan Kau setia waktu, Kau setia sampai akhir. Departemen-departemen ini juga saya akan panggil, dia ada di bawah komisi ibadah. Departemen Asyir dan Koleklan, Ibu Yohana Polto. Departemen Amorin, Saudari Kezia Mosa. Ada Kezia, ada banyak, jadi Kezia Mosa langsung ke depan. Departemen Creative Ministry yang akan membawahi divisi multimedia dan sosial media. Tim multimedia tidak berubah, hanya dikomandoi untuk digabung dengan divisi sosial media di bawah departemen yang baru kita bentuk, Creative Ministry, Bapak Charles. Departemen musik, Bapak Yosua Cew. Departemen sound system, izin karena bekerja di Singkawang, Saudara Moses Lu. Departemen WRL, worship leader dan singer, Saudara Paradila Sandi. Ada di sini? Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Bapak Ibu sangat menghadap Tuhan, meminta untuk jika mampu berlutut, jika tidak mampu boleh berdiri. Saya tidak memaksa. Berilah in Jesus. Kita mengadakan kepada saudara-saudara bapak-bapak, kita doakan mereka. Mereka butuh tumpangan dan topangan doakan kita. Seperti Paulus, seperti Markus, orang-orang hebat di dalam Alkitab juga membutuhkan orang-orang yang menopang dan membimbing dan memimpin. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba melayanimu segenap hidupku, ku serahkan untuk
Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa atas gereja Tuhan. Hari ini menjadi hari yang kudus, saat di mana kami bersama-sama menghabiskan dan menentukan saudara-saudari kami yang telah Kau tetapkan sebagai pengurus wadah pelayanan dan koordinator departemen periode 2025-2028 pada gereja Pentekosta di Indonesia dan kepada penglibat-penglibat. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para pengurus pelayanan anak-anak, pemuda remaja, kaum wanita dan pria, panggilan ini adalah kehormatan surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih mereka dengan maksud tujuan yang mulia. Biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, dipenuhi dengan kasih-Mu, kesetiaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penuhi mereka senantiasa terus-menerus dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dan mereka dapat melayani dengan hati seperti Yesus. Kami juga menhabiskan dan menemukan setiap koordinator departemen yang baru, baik yang melayani dalam hal musik, worship leader, singer, tamborin, creative ministry, asyik, kolektor, serta sound system. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pilihan-Mu yang tidak terlepas dari seizin. Mereka adalah ujung tombak daripada salah satu pelayanan di atas altar dan di belakang layar. Berikan mereka hikmat surgawi, keterampilan dan hikmat yang banyak bersih, hati yang tulus untuk melayani tanpa pamrih. Tuhan, jadikan mereka memiliki karakter yang baik, setia dan berintegritas. Sekali lagi doa kami ya Bapa, penuhi mereka dengan hikmat dari Roh Kudus, agar setiap tindakan, keputusan mereka selaras dengan kehendak Tuhan. Saat-saat mereka menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, baik pribadi, organisasi, pelayanan maupun keluarga, teguhkan iman mereka dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dapat diandalkan dalam segala musim pelayanan. Urapi mereka untuk bekerja, bibir untuk bersaksi, hati untuk mengasihi. Satukan dalam visi dan misi gereja ini, bertumbuh menjadi serupa Kristus dan memperlengkapi jemaat sampai mencapai kedewasaan penuh. Kami berdoa dan menyerahkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkarakter Kristus yang baik, penuh dan dipimpin Roh Kudus, penuh hikmat dan iman yang teguh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah menghabiskan mereka. Saatnya kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Perjalanan mereka selama periode ini disertai, dipimpin oleh Tuhan kuasa, di dalam kuasa dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya serahkan. Silakan.